Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Ya, jadi teman-teman, ini adalah calon rostok atau batang bawah ya. Ini adalah varian Isabella ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar bibit anggur ya, atau mau buat bibit anggur, ini kalau kita sudah dapatkan rostoknya seperti ini contoh dari rumah teman ya, karena memang dia ada varian anggur lokal, makanya saya ambil. Jadi yang pertama tinggal teman-teman potongi aja ya, tinggal potongi terusan. Yang paling penting ini sih, posisi bawah sama posisi atasnya ya ditandai aja, jadi nanti tidak ketukar-tukar. Tapi kalau yang sudah biasa sih pasti paham ya, kalau ini bootnya ngadap ke atas ya berarti ini bagian atas. Tapi kan kadang-kadang mungkin kalau buat yang baru ya, ini kalau mungkin ada di rumah teman atau saudara ada varian anggur lokal kayak gini, mungkin teman-teman bisa lakukan ini adalah ditandai. Misalnya kalau saya kan biasanya nih, kalau yang bagian bawah biasanya ini runcing gitu ya, lalu yang atas biasanya tumpul gitu. Itu juga bisa menjadi penanda. Dan setelah ini gampang aja untuk prosesnya. Proses awalnya ini kita rendam dulu ya menggunakan fungisida. Pakai apa aja bisa fungisidanya, silahkan. Ini selama 1 malam. Jadi kalau misalnya ini kan sore ya, mau saya rendam sore, nanti tinggal kita rendam aja sampai besok. Nah, besok itu ada 2 opsi yang biasa saya lakukan. Ini saya tunjukkan ya. Tapi yang pertama mungkin bisa kita ikat dulu. Jadi nanti pas kita rendam jadi lebih enak, lebih tertata. Ini saya mau ikatnya dulu, nanti saya lanjut rendam ya. Ya, jadi setelah dipotong-potong tinggal diikat-ikat aja ya. Yang penting kita udah tahu posisinya. Kalau yang mungkin baru mulai itu harus ditandai. Jadi mana bawah, mana atasnya. Ini contoh udah langsung saya rendam nih. Ini karena videonya saya lanjut pagi. Jadi ini videonya udah diikat-ikat kemudian direndam ya. Pakai larutan fungisida. Bisa pakai apa aja silakan fungisidanya. Kalau ini saya yang penting fungisida campur sama ZPT, zat perangsang tumbuh, bisa pakai atonik ya. Kalau fungisidanya bisa pakai apa aja. Nah, ini contoh udah semalaman nih. Dari kemarin ini lanjutan tadi video tadi ya. Udah saya ikat, udah saya rendam. Kemudian untuk opsinya ada 2. Yang penting setelah direndam ini, setelah semalaman gini ya, ini langsung ditiriskan saja. Jadi kita tiriskan aja ya. Jadi kita bisa taruh di tempat yang seperti ini, kita angin-anginkan pokoknya, biar apa namanya, biar nanti airnya nggak terlalu banyak maksudnya gitu ya. Nanti ada 2 opsi nih dari proses ini. Jadi yang pertama itu nanti bisa kita tiriskan dulu. Yang penting yang pertama nanti setelah tiris ini bisa teman-teman rendam di dalam kokopit ya. Ini tujuannya untuk membuat akar halus ya, atau kalus. Nanti tujuannya kalau kalus itu nanti kita bisa buat untuk grafting ya, metode perbanyakan bibit dengan cara grafting itu juga bisa. Nah, nanti yang kedua bisa teman-teman langsung semai ya, itu juga bisa. Jadi semai nanti untuk disambung pucuk pada nantinya. Yang penting kita mengurangi kadar airnya dulu dengan cara kita tiriskan seperti ini ya. Beberapa jam boleh, 1 apa 2 jam, 3 jam juga nggak masalah ya. Nih, jadi kita taruh di tempat, kita angin-anginkan aja untuk calon bibitnya atau calon rustoknya maksudnya. Ya, kita taruh kayak gini. Jadi ada 2 opsi. Yang pertama itu bisa kita rendam di kokopit. Ini contohnya kayak gini nih. Nih ya, kayak gini tinggal direndam aja kokopit ya. Tinggal diikat aja nanti. Ini kan contoh ada sisa. Kalau sisa kan nggak, ikatannya udah biasanya sudah diambil ya. Ya intinya ini, ditaruh kokopit aja, direndam kokopit, jadi atas kokopit, bawah kokopit. Tujuannya nanti untuk membuat kalus atau akar halus. Jadi dengan akar halus ini nanti bibitnya untuk siap untuk di grafting. Pokoknya sampai keluar akar halus ini biasanya butuh waktu 10 hari sampai 2 minggu ya. Kadang sampai 3 minggu nggak apa-apa. Yang penting itu caranya. Kalau mau di grafting ya, jadi nanti keberhasilannya jauh lebih tinggi. Kalau untuk kalus, kalau sudah kalus atau berakar halus. Yang kedua, bisa teman-teman semai aja langsung. Jadi setelah tiris, teman-teman semai aja. Nanti setelah pada tumbuh, pada terubus, teman-teman bisa langsung melakukan sambung pucuk atau perbanyakan bibit dengan cara sambung pucuk. Itulah tahapan-tahapan untuk membuat bibit anggur. Nah, buat teman-teman yang tidak mau repot ya, tinggal nanam aja. Ya, saran saya teman-teman cukup beli bibit yang siap tanam aja. Jadi nggak perlu buat kayak gini. Biarkan Bapak Fatir aja yang buat ya. Teman-teman tinggal langsung tanam bibitnya saja. Jadi bibitnya ready banyak juga. Bapak Fatir Nurseri menyediakan bibit-bibit yang siap tanam ya. Teman-teman yang butuh bibit silahkan bisa di WA saja atau di order lewat WA 083 867
120 190. Bibitnya insya Allah super juga ya. Nah, ini adalah proses. Makanya untuk mendapatkan bibit anggur itu prosesnya panjang teman-teman ya. Jadi bukan hanya 1-2 minggu, tapi bisa sampai berbulan-bulan. Makanya dari awal ya penyeleksian rootstock seperti ini juga harus diperhatikan, bahwa kadang-kadang kan rootstock itu kan walaupun lokal kadang-kadang ada yang sehat, ada yang tidak. Jadi kadang ada yang banyak kutunya ya. Kutu itu yang menempel. Kemudian kadang juga ini batangnya nggak sehat, pada saat kita potong biasanya nggak sehat. Nah, ciri-ciri yang bagus ya ini, nggak ada kutunya, nggak ada jamurnya, kemudian batangnya sehat-sehat. Jadi kalau kita potong itu kelihatan bagus batangnya, tidak ada hamanya. Itu salah satu ya yang membuat bibit itu dari awal sudah terseleksi, karena memang kita penyeleksiannya memang dari ini rootstocknya atau batang bawaknya. Karena memang ini juga salah satu faktor utama pendukung bagaimana bibit ini bisa pada nantinya bagus. Karena dengan kita siapkan rootstock yang sehat, otomatis nanti walaupun di grafting ataupun di sambung pucuk, dia sudah menghasilkan akar-akar yang sehat ya. Jadi nanti apapun prosesnya, ini bisa tetap dilakukan perbanyakan bibitnya, entah itu grafting atau entah itu sambung pucuk. Yang penting kita sudah mempersiapkan rootstocknya yang merupakan komponen penting dalam tanaman anggur ya, yaitu merupakan adalah ini apa namanya, rootstocknya. Karena ini merupakan akar itu kan penunjang segalanya. Jadi semuanya kita mupuk lewat akar ya, dengan akar yang sehat kita pupuk maka hasilnya juga akan baik, kan seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi seperti itu cara saya kalau saya mendapatkan rootstock atau batang bawah yang berupa biasanya anggur-anggur yang terkenalnya anggur-anggur lokal lah, intinya seperti itu. Kadang ada Isabella kayak gini, ada Red Master dan lain-lain. Itu aja infonya, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.